Baik, kita buka saja pertemuan tema 5A kita hari ini. Yuk, teman-teman sama-sama kita membuka pertemuan kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang itu juga, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita membaca doa akan belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik, teman-teman, tadi mungkin bagi yang baru hadir, Bu Nana kasih sedikit informasi mengenai pembentukan kelompok belajar. Nanti insya Allah akan Bu Nana share, akan Bu Nana bagikan kelompok belajar di grup. Nanti di sana ada 4 sampai 5 anggota, 4 sampai 5 anggota dalam satu kelompok. Kalau sudah dibagi-bagi kelompoknya, silahkan teman-teman diskusikan, membuat grup WhatsApp khusus untuk kelompok belajar. Jadi teman-teman yang sudah dibentuk kelompoknya nanti membuat grup WhatsApp khusus untuk kelompok belajar, dan silahkan diberi nama kelompoknya. Terserah teman-teman, silahkan teman-teman diskusikan nama kelompoknya, kira-kira kelompok kita mau kita namain apa nih gitu ya. Nah, nanti fungsi dari grup itu adalah memudahkan teman-teman untuk saling belajar bersama. Misalnya gini, saling kirim voice note pembagian murojaah pembagian berapa, misalnya nanti temannya saling mengoreksi sudah benar atau belum, atau saling berbagi soal, misalnya coba ya kita kerjakan soal ini, kita latihan sama-sama. Nanti temannya yang masih belum mahir bisa dibantu oleh temannya yang lain dalam satu kelompok itu, gitu ya sayang ya. Nanti insya Allah akan benar-benar kelompok-kelompoknya. Baik, sekarang kita mulai saja. Silakan teman-teman, jika yang menggunakan handphone, silakan posisikan handphonenya landscape ya. Handphonenya silakan diposisikan landscape atau mendatar seperti ini. Oh gitu, baik. Oke. Abu. Oke, yang pertama, Devita tolong dinyalakan kameranya sayang, Azizi, lalu Meka, lalu Damar, Zabran, silakan dinyalakan kameranya, boleh? Mana nih, Bay? Nah. Oke, sip. Ya, oke. Masa begitu sih ya? Mau begini. Yuk, Devita, Azizi, Anissa Mulyarani, siapa ya? Oke, menyalakan kameranya semuanya yuk. Yuk, terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Oke, sip. Oke, Bu Nana, mohon maaf jika nanti mungkin ada yang kurang nyaman dengan tampilan videonya, karena mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ngilu, katanya Bu, saya ngilu ngelihatnya gitu. Mudah-mudahan teman-teman di rumah tidak ya. Apa ini yang bergerak-bergerak? Tengkorak gitu ya, tulang, rangka manusia. Tengkorak. Berjalan. Bisa jalan. Iya. Siang ya. Kalau kata Said sih. Oke, boleh silakan ditulis di buku tulisnya, judulnya sistem gerak, di bawahnya organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Oke, Bu Nana lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini insya Allah teman-teman sudah menyiapkan buku paketnya seperti ini, masih sama ya. Nah, mudah-mudahan tidak. Oke, diperhatikan saja dulu videonya. Kalau tidak ngilu, teman-teman bagi yang ngilu boleh tidak melihat ya. Bagi yang tidak ngilu silahkan dilihat. Kira-kira apa sih yang ingin Bu Nana tunjukkan di sini? Coba Bu. Ya, ini adalah rangka gerak kita yang kemarin teman-teman sudah peragakan. Nah, di bagian dalamnya ini ada organ-organ tubuh. Jadi di bagian dalam tubuh kita seperti ini teman-teman. Nah, ini bagian yang merah ini itu bukan daging ya. Itu daging, Bu Nana, bukan. Itu ada otot atau yang bagian merah-merah ini yang ditunjukkan tanda panah ini. Otot. Ya. Otot dan gerak aktif. Jadi dia menempel pada tulang. Ya teman-teman ya. Jadi pada tulang ini disebut otot atau alat gerak aktif. Nanti saja teman-teman perhatikan saja dulu dalam tubuh kita tuh seperti ini ya gitu. Teman-teman perhatikan saja terlebih dahulu ya.
Jadi yang bergerak itu apakah otot atau tulang? Nanti kita akan bahas di sini. Yang menggerakkan tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa bergerak, itu otot atau tulang ya, Bu Nana? Nanti kita akan bahas di sini ya. Otot. Jadi gini sayang, di dalam tubuh kita yang menyebabkan tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa bergerak, itu karena ada sistem gerak. Nah, sistem gerak itu terdiri dari dua jenis. Ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, yang pasif, ini yang kemarin sudah teman-teman pelajari. Teman-teman sudah menghafalkan, ini tulang hasta, ini tulang pengumpil, ini tulang ring, ini tulang betis, dan sebagainya. Nah, semua tulang-tulang atau rangka itu dinamakan organ gerak pasif. Organ gerak selanjutnya yang aktif. Organ gerak aktif itu adalah otot yang tadi sudah teman-teman lihat. Yang menempel pada tulang-tulang itu adalah otot. Dia adalah sistem gerak aktif kita, teman-teman. Jadi kerjasama antara tulang dengan otot inilah yang nantinya akan menghasilkan pergerakan yang terjadi. Oke, nanti saja sayang, diperhatikan dulu saja, didengarkan dulu saja. Nanti kita minta untuk tulis, silahkan tulis ya. Dengarkan dulu saja. Jadi perpaduan antara tulang dengan otot ya. Jadi tulang dan otot ini bekerja sama sehingga kita bisa melakukan gerak gitu ya. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif bekerja sama untuk melakukan gerak. Jadi kita bergerak itu tidak terjadi tiba-tiba saja sayang. Melainkan ada kerjasama dari tulang dan otot yang sebelumnya dirangsang dulu oleh otak kita. Jadi sebelum bergerak sebenarnya otak kita itu merespon terlebih dahulu dengan sangat cepat sehingga bisa menghasilkan gerak. Itu ya sayang ya. Oke, sekarang boleh silakan ditulis. Tulis. Silakan boleh ditulis yang bagian ininya saja. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif bekerja sama untuk melakukan gerak. Sampai situ saja. Nah, sebenarnya kenapa tulang itu disebut alat gerak pasif? Karena dia tidak dapat bergerak dengan sendirinya, teman-teman. Jadi tulang itu untuk dapat bergerak, dia butuh ada yang menggerakkan. Nah, silakan teman-teman tulis. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Seperti yang teman-teman sudah lihat di video awal ya, tulang itu bergerak karena ada yang menggerakkan. Nah, yang menggerakkan itu apa namanya? Yang menggerakkan itu adalah organ gerak aktif, yaitu otot. Jadi otot itu disebut aktif karena dia dapat melakukan pergerakan dengan sendirinya. Kok dia bisa bergerak dengan sendirinya sih, Bu Nana? Karena dia mengandung senyawa kimia, teman-teman. Nah, nanti mengenai senyawa kimia itu teman-teman tidak perlu pikirkan senyawa kimia itu apa ya. Nanti insya Allah teman-teman akan temui di jenjang berikutnya di SMP ya, SMP atau SMA. Jadi yang perlu teman-teman ketahui cukup sampai di sini saja. Otot itu dapat bergerak dengan sendirinya karena dia ada senyawa kimianya. Nanti kita lihat lagi sedikit. Jadi otot itu yang menggerakkan tulang sehingga tulang itu dapat bergerak dan kita dapat menggerakkan kaki kita gitu ya. Sebelumnya otot ini mendapat respon atau apa ya istilahnya sentuhan atau teguran dari rangsangan otak. Jadi sebelum otot bergerak sebenarnya dia menerima rangsangan terlebih dahulu dari otak, teman-teman. Jadi misalnya gini, misalnya Messi ada ya? Ada ya Messi ya? Atau Gias deh, misalnya Gias ingin mengambil sendok di dapur gitu. Nah, ketika akan berjalan ke dapur, otomatis kan Gias meniatkan untuk berjalan gitu ya. Jadi sebelum bergerak, Gias pasti saya ingin menggerakkan kaki saya gitu ya. Namun secara tidak sadar, secara cepat gitu ya. Nah, dari situlah otak merangsang pergerakan ke otot sebelum akhirnya nanti menggerakkan tulang. Jadi ketika kita sudah berniat berjalan, otot itu sudah bekerja dengan sangat cepat. Kecepatan rangsangannya sangat cepat. Tanpa kita sadari sebenarnya otak itu sudah merespon
niat dari Gias untuk berjalan. Gitu ya. Ketika Gias niat untuk berjalan, otak itu sudah merespon. Lalu responnya disampaikan ke otot, lalu otot bergerak sehingga menggerakkan tulang. Tapi kalau misalnya pengen gerakin kakinya gitu kayak nggak kepikiran gitu. Betul. Ya, sebenarnya kita seperti tidak kepikiran gitu ya, tiba-tiba refleks. Padahal sebelumnya itu ada kerja dari otak kita yang merespon sebelumnya. Jadi gerak itu tidak akan terjadi jika tidak ada respon atau tanggapan dari otak kita. Karena otot itu yang menggerakkan atau menerima sinyal kimianya itu harus ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu adalah respon dari otak. Nanti akan kita lihat teman-teman videonya ya. Oke, selanjutnya teman-teman boleh ditulis macam-macam otot. Kalau teman-teman bisa lihat bukunya halaman 103-104, di sana juga ada macam-macam otot. Dibagi menjadi berapa sih otot itu jenis-jenisnya? Dibagi menjadi tiga, bintang. Yang pertama itu ada otot polos. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, satu otot polos. Otot polos itu seperti apa ya? Kalau teman-teman tahu cendol, tahu nggak sih cendol? Tahu ya? Tahu cendol. Tahu. Jadi pengen cendol itu dia besar, tapi otot polos ini jauh lebih kecil dari cendol, tapi kurang lebih ukurannya, bentuknya seperti cendol. Seperti ini dia kayak apa ya? Lonjong, tapi bukan lonjong. Di sisi kanan kirinya itu runcing. Tulis saja yang pertama otot polos. Ini Bu Nana hanya menerangkan otot polos bentuknya seperti ini, gitu. Kurang lebih sama seperti cendol, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Ya. Nomor 1 otot polos. Boleh yang pertama ditulis otot polos, silakan. Bentuknya runcing di kanan kiri, namun di tengah-tengah dia agak gemuk gitu ya. Terus dia ada bulatan kecilnya nih satu di sini nih yang berwarna biru. Ada bulatan kecilnya satu, ini namanya inti sel nanti ya. Tapi tidak perlu teman-teman tulis, teman-teman hanya cukup melihat saja bentuknya seperti ini. Nah ini pada tubuh kita itu banyak teman-teman, tidak hanya segini. Kalau ini kan hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya, hanya 5 potongan. Kalau di tubuh kita itu banyak sekali otot-otot seperti ini, otot polos. Nah ini jangan ditulis dulu ya, kalau Bu Nana belum minta untuk ditulis, jangan ditulis dulu, teman-teman dengarkan saja terlebih dahulu ya. Jadi otot polos ini itu terletak di organ-organ dalam yang ada di tubuh kita. Jadi otot polos itu yang membentuk atau yang menggerakkan organ-organ dalam di tubuh kita. Misal lambung, hati, usus halus, usus besar, dan sebagainya. Jadi organ-organ yang ada di dalam tubuh itu yang membentuk atau yang menggerakkan adalah otot polos. Kenapa lambung bisa bergerak? Lambung itu bisa bergerak ya. Nanti teman-teman akan pelajari di tema 3, di tema 5C. Lambung itu bisa bergerak, dia bisa menghancurkan makanan. Nah, dia menghancurkan makanan karena adanya otot polos ini. Tapi itu kita pelajari nanti. Ya. Oke, nah ini dia adanya di organ dalam, ada di lambung atau di usus atau di hati dan sebagainya. Nah, kalau ingin lebih jelasnya lagi, dia bentuknya seperti ini. Jika diperbesar sekian kali, jutaan kali, dia seperti ini. Jadi dia ada satu titik di sini tengah-tengah, itu adalah inti selnya. Oke, yang kedua adalah otot jantung. Ini jangan ditulis dulu, nanti saja teman-teman nulisnya nanti saja, teman-teman kerjakan saja dulu. Ada otot jantung. Nah, otot jantung ini letaknya ada khusus di jantung. Yang kedua itu pertama. Itu khusus. Kalau tadi kan otot polos itu ada di lambung, ada di usus, ada di hati, tapi tidak ada di jantung. Jantung ini punya otot khusus, namanya otot jantung. Kenapa dia khusus? Karena kerja jantung itu jauh lebih berat. Dia kerjanya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi kalau darahnya tidak mengalir pada tubuh manusia, otomatis semua organ yang ada di manusia tidak dapat bekerja gitu ya. Karena jantungnya lebih berat, makanya dia ototnya pun khusus. Nah, bentuk dari jantung itu seperti ini. Apa sih? Batang pohon ya? Seperti batang pohon. Iya. Lebih besar dari otot polos.
dan inti selnya dia ada banyak menyebar di mana-mana. Oke, yang ketiga, nah ini otot yang paling besar karena dia letaknya menempel di tulang. Letaknya menempel di tulang yang sudah teman-teman saksikan di awal tadi. Nah, ini namanya otot lurik atau otot rangka. Nah, ini dia ada nomor 3. tulang. Otot lurik. Tulang, 3. tangan, kaki, dan sebagainya. Dia menempel di seluruh tulang. Dia fungsinya untuk menggerakkan tulang. Baik, yang pertama kita lihat adalah otot polos terlebih dahulu. Nah, ini dia. Nah, ini otot polos yang ini. Bentuknya seperti cendol tapi kecil banget gitu ya. Bentuknya lonjong gitu, seperti kalau di buku disebutnya seperti perahu ya. Kalau di buku bahasanya apa? Seperti perahu atau perahu ya. Dia agak lonjong gitu, kanan kirinya runcing tapi tengah-tengahnya menggembung gitu ya. Yang di kuning ini adalah otot polos. Dia menempel pada organ-organ dalam yang ada di tubuh kita, seperti usus, lambung, paru-paru, dan sebagainya. Ya, ini kalau dalam bentuk banyak ya, ini banyak sekali otot polos itu. Nah, tampak depannya seperti ini. Nah, ini adalah ciri-ciri dari otot polos. Boleh silakan teman-teman tulis. Silakan teman-teman tulis otot polos ciri-cirinya, atau ciri-ciri saja. Tadi kan otot polosnya sudah ditulis ya, pertama ya. Otot polos di bawahnya ciri-ciri. Yang pertama berbentuk gelondong atau tadi ya, seperti kalau Bu Nana bilang seperti cendol, tapi kecil sekali. Kalau ini bahasanya berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya runcing. Kedua terletak di organ dalam, buka kurung, usus, peredaran darah, lambung, saluran kemih, dan sebagainya. Tutup kurung. Yang ketiga, pergerakannya lambat atau mudah lelah. Organ dalam itu dia bergeraknya sangat lambat ya teman-teman. Ini, kita kan tidak sadar ya kalau lambung kita itu bergerak. Teman-teman sadar tidak kalau lambungnya bergerak? Enggak. Tidak ya, jadi ketika teman-teman selesai makan, sebenarnya makanan itu akan diolah kembali di dalam lambung, bukan diolah, di apa ya? Dihancurkan, diremas-remas oleh lambung gitu ya, untuk diambil sari-sari makanannya. Nah, proses pemerasan atau penghancuran makanan itu terjadi di lambung, otomatis kan lambung bergerak ya. Tapi karena pergerakannya itu sangat lambat, makanya kita tidak sadar atau kita tidak dapat merasakannya gitu ya, karena dia bergeraknya sangat lambat gitu ya. Nah, karena pergerakannya lambat itulah, karena itu mudah lelah teman-teman. Jadi dia tidak bisa bekerjanya itu tidak bisa diporsir, tidak bisa. Makanya kenapa kita harus makannya itu diatur, jangan terus-terusan makan atau makan banyak gitu ya. Itu kan tidak baik karena memang itu akan membuat lambung kita bekerja dengan sangat keras. Sementara dia bekerjanya itu pergerakannya sangat lambat. Nah, itu masuk ke ciri yang keempat, bergerak tanpa kesadaran kita. Lalu yang selanjutnya inti sel hanya satu di tengah. Nah, itu tadi titik-titik yang biru ini. Otot selanjutnya yaitu otot lurik atau otot rangka. Nah, ini yang menempel di tulang. Nah, bentuknya seperti tambang ya. Seperti tali tambang, tapi dia lebih kecil, halus-halus. Kalau diperbesar sekian kali, dia bentuknya seperti ini. Jadi seperti tambang yang bertumpuk-tumpuk. Nah, dia titik-titik birunya ini ada banyak, tidak hanya satu. Kalau tadi otot polos hanya satu di tengah, banyak menyebar. Dia bentuknya silindris panjang seperti tambang. Dia menempel pada tulang. Itu ciri yang ketiga. Dia bekerja dengan kesadaran kita, dengan kata lain diperintah oleh otak. Nah, ini tadi yang seperti Bu Nana bilang, misalnya Gias akan berjalan ke dapur, berarti kan kita sadar ya, kita sadar kalau kita bergerak. Kebalikan dari otot polos tadi, otot lurik ini dapat bekerja dengan cepat. Dia dapat bekerja dengan cepat dan juga cepat lelah. Jadi kalau kita sering bergerak gitu ya, atau bergerak yang berlebihan, itu
itu akan membuat kita cepat lelah ya. Lalu ciri yang terakhir tadi memiliki banyak inti sel di tepi. Jadi dia titik-titik birunya ini ada banyak gambar. Kita lanjut ke otot yang terakhir, yaitu otot jantung. Nah ini dia, ini otot khusus jantung. Letaknya hanya ada di jantung. Oke, teman-teman bisa mendengar Bu Nana? Bisa mendengar Bu Nana? Bisa ya? Oke, jadi otot jantung ini kira-kira kita sadar tidak ya ketika jantung kita bergerak? Tidak ya? Kita tidak tahu. Kita tidak dapat merasakan ketika jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Kita tidak dapat merasakannya. Karena itu otot jantung bekerja tanpa kesadaran kita. Dan dia bergerak secara terus-menerus tanpa istirahat sehingga dia bersifat tidak cepat lelah. Jantung bisa beristirahat kalau sudah mati. Nah, betul. Kalau manusia itu sudah meninggal, wafat, baru dia berhenti bergerak. Pintar, kuat. Ya, selama kita masih hidup, insya Allah masih bergerak terus ya jantung ya, karena dia jantungnya masih memompa darah. Pintar. Yang terakhir geserannya hanya satu di tengah, sama seperti otot polos tadi ya. Ya, ini adalah otot lurik yang menempel pada tulang-tulang kita. Nah, ini yang menggerakkan tulang tangan kita, tulang paha, pengumpil, ya. Nah, dia melekatnya seperti ini. Ini sebenarnya gabungan dari berkumpul menjadi sebesar ini, gitu ya. Kalau diperjelas, diperbesar sekian kali, bentuknya seperti tadi. Nah, dia juga terletak di bagian dada bagian atas, lalu di bahu. Fungsinya untuk menggerakkan bahu, menggerakkan tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Ini yang tadi Bu Nana bilang, sebenarnya sebelum bergerak itu otot menerima rangsang dari otak. Nah, ini dia. Nah, dia menerima perintah dari otak sebelum menggerakkan tulang. Nah, ini. Nah, cabang-cabang ini itu adalah saluran dari sistem saraf di otak kita. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi otak itu menyampaikan ke otot, nah ini rangsangannya, ini perintahnya, sehingga bisa menggerakkan otot kita sesuai dengan keinginan kita. Kita mau menggerakkan ke atas, ke kanan, ke kiri, atau bagaimana, sesuai dari perintah otak. Oke, selanjutnya otot polos. Nah ini dia, otot polos ada di organ dalam selain jantung. Nah, ini dia letaknya ada di organ-organ dalam, fungsinya untuk menggerakkan organ-organ dalam kita. Untuk lambung bergerak, untuk usus menyerap makanan, dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung itu fungsinya untuk menggerakkan jantung, supaya jantung bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Nanti kita pelajari juga ini di tema 5D. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia tidak lelah sama sekali karena dia bergerak terus-menerus, kecuali kalau orangnya sudah wafat seperti tadi yang dibilang Apil ya. Oke, next. Tugas selanjutnya adalah teman-teman silahkan dibuka buku paketnya halaman 112, 113. Ini tugas hanya membaca ya teman-teman, tugas membaca. Lalu teman-teman seperti biasa silahkan di stabiloin gitu ya, diwarnai atau digaris bawahi bagian-bagian kata atau kalimat yang menurut teman-teman penting untuk diingat, itu silahkan digaris bawahi atau distabilokan. Oke, selanjutnya, nah ada tugas lagi, banyak banget Bu tugasnya, ya kan sudah kelas 5 ya, sudah lebih dewasa, jadi lebih berat. Silakan teman-teman buka halaman 104. Teman-teman buka halaman 104. Nah, di bagian tabel yang di bawah, itu silahkan teman-teman tuliskan misalnya otot polos bentuknya tadi seperti apa. Atau kata Bu Nana seperti cendol gitu ya. Tapi jangan ditulis cendol, jangan ya. Tadi bahasanya apa? Seperti gendong, atau seperti perahu. Terus otot lurik seperti tambang, tapi jangan ditulis tambang gitu ya. Bentuknya silindris, panjang gitu ya. Lalu otot jantung bentuknya silindris dan bercabang. Dari sananya. Emisi, bentuk, sifat, cara kerja, dan letaknya. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Enggak, Bu. Ada, Bu. Oke, sudah ya, insya Allah sudah
Sudah siap juga ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami materi kita tentang hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saja ke wali kelas masing-masing. Atau boleh nanti dilihat lagi rekaman Zoom yang bisa dilakukan ya. Oke, yang dikumpulkan hanya 2, tugas meringkas Zoom dan tugas halaman 104 di buku paket yang tabel. Ya, hanya itu saja yang dikumpulkan. Tetap semangat. Karena mohon maaf atas kesalahan teknis tadi di awal ya. Dan jangan lupa jaga kesehatannya ya teman-teman ya. Terus tetap hormat dan santun kepada orang tua karena itu orang tua luar biasa sekali membantu teman-teman di rumah ya. Membelikan paket data, membelikan mungkin ada yang memasang wifi. Setiap hari itu teman-teman belajar melalui internet itu orang tua biasa pengorbanannya. Jadi harus selalu sayang sama orang tua dan hormat sama orang tua. Setelah dibantu oleh orang tua, bilang terima kasih, ucapan terima kasih ayah atau terima kasih bunda, terima kasih mama, papa gitu ya. Jadi, nah jika sudah mengerjakan mandiri itu lebih bagus lagi. Tapi tetap sayangi orang tua karena semua yang memfasilitasi teman-teman belajar di rumah adalah pasti orang tua. Ya sayang ya. Teman-teman bisa menggunakan handphone, teman-teman bisa menggunakan jaringan internet, itu semuanya hasil kerja keras dari orang tua teman-teman. Ya kita tutup saja ya hari ini dengan mengucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Kali astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman.